setelah mati, asli lebih repot. Makanya kalau kamu tahu siapa yang nangkep atau yang laporin saya, tolong bilangin makasih ya. Saya belum bisa balas budi, mudah-mudahan Allah memberkahi beliau. Kenapa beda begini? Waktu ditangkap ngambek. Waktu ditangkap Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis. Hilang duit baru nangis. Ya. Jadi ngaji itu, kenal Allah itu nggak cuma sekedar supaya pas ada masalah atau tahu aturan fikih, oh cara puasa tuh gini, oh aturan sholat tuh gini. Nggak cukup. Tapi bahkan lebih tinggi dari itu. Nentuin kebahagiaan kita juga soalnya. Ya. Perhatikanlah bagaimana para nabi-nabi Allah pahala banyak. Dosa maksum, bersih. Kok ujiannya berat banget? Tapi apakah mereka sedih? Pundungan gitu. Nyesel, ngambek gitu. Ya Allah, kieu-kieu teuing atuh ujian teh. Pan saya teh nabi. Untungnya nggak ada nabi orang Sunda ya. Jadi kenapa mereka tetap aja lempeng jadi orang baik? Mau dijahatin kayak gimana juga? Ya sudah, sederhana. Bahagianya sudah bukan yang mereka suka, tapi yang Allah suka. Jadi kalau kita masih menderita, ya kalau mau jujur, karena masih ada pesaing Allah di hati kita. Ya, anak-anak, perhatikan anak-anak lebih mudah untuk ceria tidak dibanding kita. Ya, padahal ilmunya banyakkan anak-anak atau orang tua? Orang tua. Iya kan kalian mah udah sering nonton YouTube ya, banyak ilmunya, bukan kuliah. Ya. Duitnya banyakkan anak-anak atau orang tua? Iya, banyakkan orang tua. Kecuali Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda dikit ya. Mereka nggak minta sih terlahir di keluarga yang itu. Ya. Uang lebih banyak, ilmu lebih banyak, tapi kenapa lebih sulit bahagia? Itu dia tadi. Karena di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Ya, kita makin gede pesaing Allahnya banyak. Gini ya rasanya kaya enak, gini ya rasanya viral enak, gini ya rasanya punya jabatan enak. Tanpa sadar itu jadi pesaing Allah di hati kita. Jadi ada yang baru gajian teh ngambek, ah percuma gaji cuma 20 juta kok. Saya mah bahagianya nantilah kalau viral kayak dia. Kalau sekaya dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Ya. Maka kenapa jadi makin sulit bahagianya? Ibu lahir nggak langsung segede gini kan? Ibu pernah orok tidak? Pernah orok ya? Berarti kita semua pernah jadi anak-anak yang bahagianya tanpa alasan. Makin gede, makin banyak ilmunya, makin banyak duitnya, tapi makin sulit bahagia. Nah, kitanya aja kali naruh pesaing Allah di hati. Ya. Jadi pengen bahagia nggak? Nah, jadi kita anggap semuanya itu jatuhnya masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat kalau bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah? Kapan jadi musibah kalau bikin tambah jauh dari Allah? Contoh, ibu udah pada nikah belum? Udah? Ya tenang ya, saya bukan pengen nafkahin ya, saya cuma nanya aja ya. Misalkan ibu di WA suaminya, is istri, boleh kan manggil istrinya is? Ya, meskipun namanya bukan Iis, ya, namanya Komar, Komaria, belum beres bu, ya, nama perempuan kan Komaria, ya. Kadang ada yang manggilnya Kokom tapi istilah ya, is, jawab dong, ya suami bu, astagfirullah ya, jangan suzon dulu. Ada apa Jadi begini ya kayaknya uang belanja harus saya tambahin nih. Berapa Insya Allah 100 juta. Oh, per 1 dekade ya? Oh enggak, insya Allah per minggu. Alhamdulillah. Nah gitu ya Pak ya, cara nyenengin ibu-ibu tuh tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia. Udah tegas saya bilang misalkan ya. Maka lanjut ya. Kalem ya, enggak istilah ya. Terus uang belanja 100 juta per minggu nikmat bukan? Ujian. Kan tadi udah dibilangin ya. Ya, apa-apa ya. Ulangi, 100 juta per minggu uang jajan dari suami nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau dipakai buat tambah dekat sama Allah, ya.
Tapi kalau dipakainya buat tambah banyak maksiatnya, ada orang tadinya nggak punya duit jadi nggak bisa maksiat, punya duit malah jadi maksiat, musibah itu duitnya. Ya, maka melihatnya kayak begitu ya. Seneng nerimanya. Kok dapat harta, masa nggak boleh seneng? Boleh, silahkan. Kok dapat keturunan menanti rumah tangga sudah bertahun-tahun, masa nggak boleh seneng? Boleh. Tapi tolong perhatikan, jangan fokus sama pemberiannya, fokuslah sama pemberinya. Paham? Contoh, karena kalau fokus sama pemberiannya, nanti kendor ke pemberinya. Kadang misalkan, naudzubillah puntennya, ya Allah saya pengen kaya, ya dikabul sama Allah yang kaya. Jadi akhirnya demi ngurus bisnisnya, demi nambah saldonya, kadang dia punten, sholat pun akhirnya berani dia tinggalin. Padahal waktu belum kaya, oh nggak berani itu ninggalin sholat. Ya, mulai kendor, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30, sekalian duha. Ya, maka itu bisa jadi fokus sama pemberiannya, fokus sama pemberinya. Ya. Ini bukan masalah duitnya berapa yang didapat nih, tapi dari siapa? Barat gini deh bu, ini ada sebotol air minum, dikasih sama saya. Mungkin dari si Koko nyampe rumah udah taro, mau diambil orang, mau diminum orang, mau tumpah, mau diminum kucing, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sebotol air ini misalkan punten dikasihnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita laminating, kita jaga dengan nyawa. Ini bukan masalah air minumnya, ini air minum atau pulpen dah misalkan. Semua orang punya nih, bisa dicari di toko alat tulis ada ini pulpen. Tapi karena yang ngasih adalah Rasul, oh ini beda ini, ya. Jadi akhirnya lebih banyak syukurnya, ya. Karena kalau fokusnya sama pemberiannya, ya itulah yang bikin minta kaya setelah kaya kendor. Tahu kendor? Kentucky dorong. Nah, bukan ya, itu mah ayam the besto, ya beda lagi. Maka bismillah, jangan fokus sama pemberiannya, fokus sama yang ngasih, ya. Apalagi kalau kita ngelihat fokus yang dikasihnya itu bukan cuma dunia aja, ada yang lebih mahal yang Allah kasih, iman, ya. Kita kayaknya meyakini kalau kita seumur hidup udah punya segala-galanya, saldo 12 triliun di rekening yang satu itu teh, belum yang atas nama orang lain ya, cuci duit ya enggak. Udah gitu, suami 7 misalkan bu ya, misalkan ya, 7 personil BTS mualaf semua, dan mau jadi suami ibu 7-7-nya. Dan saking solehnya mereka hafal 31 juz. Nah ini agak offset ya, jadi juznya aja cuma 30 ya. Misalkan punya segala-galanya, nggak ada iman, selamat gitu di dunia, di alam setelah kematian. Di dunianya belum tentu bahagia. Ya. Nah kalau lagi pengen sering mengulang ini, kalau di sini ada yang minta jodoh, ada yang minta jodoh. Saya bukan pengen matahin semangat ya, tapi punten masih ada peluang kalian mati jomblo. Ya. Bukan karena Allah nggak mau ngabolin, bukan. Tapi karena memang ya syarat ke surga nggak harus punya jodoh bu. Apa kabar anak-anak yang kena ledakan di Palestina, boro-boro mikirin jodoh, tapi hafal Quran, ngebela negerinya, ya. Maka lebih pasti surganya. Yang kedua, kalau ada yang minta kaya, sama. Kalau nggak dikabul bukan Allahnya pelit, tapi dah Allah tuh tahu, kamu kaya teh ngaco ya, jadi ditahan sekalian, ya. Ada yang kayak gitu soalnya. 3, ada yang minta sehat tuh. Minta sehatnya pun, ya Allah saya pengen sehat biar bisa sholat berdiri. Karena sepanjang saya sakit, sholat tiduran, sholat duduk, ya Allah pengen ngerasain sholat jemaah di masjid berdiri. Permintaannya setulus itu. Tapi itu pun mohon maaf, masih ada yang belum tentu Allah kabulkan. Sampai akhir wafatnya masih dalam keadaan sakit. Apakah karena Allah benci? Enggak sayang? Enggak. Ya, tapi bisa jadi akan ada harinya yang sakit itu dia malah bersyukur, berkata, Alhamdulillah ya Allah, saya yang sakit, boro-boro berangkat maksiat, tiap hari cuma bisa terkapar sambil zikir, maka pasti surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Yuk kita rekap, duit belum tentu dikabul, pengen kaya belum tentu dikabul, pengen harta belum tentu dikabul, jabatan apalagi, pengen sehat pun belum tentu dikabul, pengen jodoh belum tentu dikabul.
Ketahuilah ada satu doa yang pasti akan Allah kabul kalau ini yang kita minta. Minta apa? Minta hidayah. Nanti malam cobain bangun ya. Duaan aja sama Allah, nggak usah live TikTok tahajudnya. Ya. Udah beres tahajud, udah ngobrol aja kayak curhat, ya Allah, ini hambamu pulang ya Allah. Tahu permintaan banyak, amalan segini-gininya, dosa banyak. Tapi kalau malam ini hamba engkau izinkan meminta ya Allah. Anugerahkan hati hamba hidayah ya Allah. Karena kalau sudah sampai ini yang Allah kasih, mau jalan hidup ibu kayak gimana juga selalu nemu aja jalan bahagia. Tujuan bahagianya udah beda soalnya. Bukan mana yang aku suka lagi, tapi mana yang Allah suka. Sudah bukan apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Ya. Kalau nggak dibalik, punya segala-galanya nggak ada Allah di hati. Asli, lihat para koruptor. Mereka sebelum nyolong udah kaya belum sih? Udah, nyolong terus. Nggak ada Allah di hati. Ya. Berapa banyak terjadi perselingkuhan, ternyata istrinya lebih cantik daripada pelakornya, betul? Nah, jangan terlalu menjiwai ya. Sila. Saya tidak bahas suami kalian. Insya Allah suami kalian soleh semua. Ya. Suaminya ada yang sama di sini enggak kan masing-masing? Maka istilah. Makanya kata orang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik, Bu. Hanya perlu apa? Gatel. Khatam banget ya. Makanya kemana-mana bawa bedak salisil ya. Atau salep 88. Tergantung sih, kalau gatalnya panu ya kalpanak, fungidem, kanesten. Ya. Bukan endorse ini mah ya. Tapi ya maaf ya biar ibu nggak ngantuk. Tapi gitu, ya segala-galanya nggak ada Allah. Ngambek aja terus. Ya. Maka yuk, atau harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka melulu. Padahal kata siapa, yang kita kejar selalu baik. Yang kita suka selalu baik ya. Tenang aja. Tenang aja. Bismillah. Kalian nanti ini pengen ada tanya jawab tidak? Mau tanya jawab atau foto-foto? Oh, nggak boleh, jangan serakah ibu ya. Tanya jawab atau foto-foto. Ya udah, sambil biar ngalir karena tidak ada tema spesifiknya. Kalau ada yang mau ditanyakan, sok mulai dari sekarang. Kalau nggak baru saya lanjut materi lagi. Ada yang mau nanya dulu nggak? Jadi lebih kayak sharing time aja, sharing. Kalau ceramah kan udah full 1 jam, baru nanti ada tanya jawab. Ini mah kayak sharing ngobrol. Kok saya pengen pinjem duit? Jangan kayak gitu ya. Itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau nggak baru saya lanjut. Enggak? Jadi kalau yang nunjuknya angkat tangannya ada lebih dari 1, maka kita pilih yang kelihatan wajahnya lebih menderita ya. Biasanya kan masalahnya lebih urgent gitu ya. Jadi kelihatan bahagia semua di sini ya. Ibu bahagia tidak? Bahagia. Karena sudah bahagia kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kumaha tuh ibu teh maunya ya. Udah pada mulai lapar belum? Nanti ya. Baru 9:30 ya. Bismillah. Jadi nggak ada yang tanya dulu. Kalau nggak saya lanjut lagi dulu. Hah? Sharing. Ada, ya Bu, silakan Bu. Nyampe nggak mic-nya? Kalau nggak di WA aja. Ya ke si bapak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Terima kasih. izin bertanya Pak. Siap. Ibu orang Bogor, Ibu? Bukan. Dari mana? Dari Bekasi. Wah, Masya Allah. Makasih Ibu jauh-jauh. Silakan Bu. Mungkin agak sedikit dengan yang tadi Ustaz bahas. Iya, boleh. Ini terkait kartu kredit Pak. Oh, kartu kredit. Ya. Memang saya tidak, alhamdulillah sih nggak ada. Alhamdulillah. Karena pada waktu ada keperluan, saya pinjam dari adik saya
Mm-mm. dengan cicilan 0%. Mm-mm. Itu gimana ya Pak? Apakah saya ikut jadi riba Ya. atau seperti apa? Mohon Hmm. terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kartu kredit itu salah satu cara bank nyari duit ya. Jadi dikasih duit, dikasih utang ya. Terus nanti tentu bayarnya tidak akan sama dengan apa yang ada di awal. Tapi kan kok ada yang 0%. Hati-hati. 0% itu memang kalau kita tidak telat kan tidak ada dendanya, tidak ada bunganya gitu ya. Tapi pertanyaannya saya tanya lagi dulu. Kalau misalkan ternyata dengan sengaja nggak bayar atau tidak sengaja nggak bayar, tahu-tahu kena musibah jadi nggak bisa bayar, tetap ada denda atau kena penalti atau bunganya nggak? Tetap ada kan? Berarti ketika meskipun kita tidak berniat untuk telat bayar sehingga tidak akan kena bunga, tapi di klausul yang ditandatanganinya itu kan ada persetujuan kalau kamu tidak bisa bayar ada bunga, baru kena bunga. Dan kita menandatangani itu, berarti kita menandatangani persetujuan yang batil. Ya. Karena meski kalau itu kan kasusnya memang tadi kartunya punya adik ya. Tetaplah kecuali kalau misalkan ada, tergantung uzurnya juga uzur seperti apa dulu ya. Ini masalah nyawa orang atau kayak gimana. Karena syariat itu punya makosid, ada makosid syariat. Salah satunya adalah menjaga nyawa. Jadi ada hal-hal yang kayak misalkan contoh ibu tersesat di hutan, 5 menit lagi nggak makan mati kelaparan, tapi yang tersedia cuma ada babi. Jadi boleh dimakan nggak itu babi? Untuk sementara boleh, untuk sekedar bertahan hidup. Ketika udah taruhannya udah nyawa itu termasuk ya. Baru fikih bisa disesuaikan lebih tepatnya ya. Nah, saya kembalikan uzur seperti apa yang sampai istilahnya harus seperti itu ya. Tapi kalau kita pribadi nggak ada angin, nggak ada apa, wah ini ada nih handphone, saya pengen handphonenya, cash nggak ada, tapi bisa cicil, cicilannya 0%. Tinggal lihat, selagi akhirnya di dalamnya ada, kalau tidak sanggup bayar, itu dia ada pertambahan nilai, maka walaupun kita nggak telat bayar, tapi kan kita ikut menandatangani, menyetujui